الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل 13. العلوم كثيرة جدا وليست كلها نافعة ولا مهمة في حق كل أحد، بل بعضها نافع ومهم في حق البعض دون البعض، وقد يكون في وقت دون وقت، وفي حال دون حال، وبعدها ضار لا نفع فيه وفضول لا مهم منه. وقد ذكر طرفا من ذلك الإمام حجة الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الإحياء. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل النجيب أن يشتغل من العلوم بالمهم النافع، بل بالأهم الأنفع في حق نفسه بالخصوص، ثم في حق غيره إن تأهل لذلك وفارغ له، وذلك لأن العمر قصير والوقت عزيز والموت قريب والسفر بعيد، والوقوف بين يدي الله تعالى للحساب على النقير والفتيل خطر صعب. وليعتبر ذلك الإنسان في أحوال المعاش، فإنه لا يشتغل منها إلا بما هو الأهم الأنفع متى كان عاقلا، ولا يكاد يشتغل بما يهم غيره من ذلك. فإذا كان هذا فعل الإنسان في الأمور المعاشية الدنيوية، فما الظن به في الأمور الدينية الأخروية؟ على أن الإنسان لو قدم الاشتغال بأمور غيره في أمور المعاش ربما حمد على ذلك واستحسن منه، بخلاف الأمور الدينية فإن الأمر فيها على العكس من ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dalam menilai kecerdasan manusia dan akal manusia dalam urusan duniawiyah, maka manusia itu harus berusaha dan bekerja untuk mencari yang termanfaat dan terpenting untuk urusan dirinya, kemudian keluarganya. Bekerja misalnya, bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang bisa manfaat kembali kepada dirinya dan untuk kepentingan keluarganya. Dalam mencari keuntungan juga begitu. Dia akan mencari yang lebih tinggi nilainya daripada keuntungan yang lebih rendah nilainya. Tidak mungkin dia akan berpikir untuk mendapatkan 50.000 kalau di situ ada memberikan gambaran keuntungan 50 juta. Ini adalah manusia yang agil, cerdas dalam urusan duniawiyah. Kalau dia punya satu usaha, dia akan mencari apa usaha yang bisa mendukung usahanya dia. Oh, misalnya komputer. Oh, mesin. Oh, misalnya barang atau yang lainnya. Kalau tidak mendukung, nggak mungkin. Misalnya menjual sesuatu yang remeh harus menyediakan truk misalnya. Maka itu akan dikatakan orang ini tidak berakal, tidak cerdas. Kenapa? Tidak mendukung untuk mencari keuntungan. Al-ishtighalu bil aham wal anfa'. Manusia yang berakal itu adalah yang bisa dia tadi itu mencari yang lebih penting, yang terpenting dan paling manfaat. Ini urusan duniawi. Urusan akhirat sekarang, saudara. Urusan agama. Urusan duniawi adalah yang menggambarkan kita untuk urusan mendapatkan keuntungan duniawiyah yang akan berhenti dengan kematian. Atau sebelum mati sudah berhenti. Karena takdir yang sudah menentukan bahwa dia akan berhenti sampai di situ keuntungannya. Tapi urusan agama ini akan berlanjut setelah mati, bahkan sampai di akhirat dan tidak ada batasnya.
Apa yang harus Anda dahulukan yang paling manfaat dan paling penting daripada ilmu yang ada? Ilmu bahasa Inggris. Sedangkan Anda harus membaca surat Al-Fatihah setiap sholat, Anda tidak mengerti. Ilmu matematika. Sedangkan Anda tidak mengenal masih apa itu rukun wudhu, yang batalkan wudhu dan syarat-syarat wudhu. Ilmu apa yang paling manfaat untuk Anda cari? Ketahuilah umur Anda terbatas. Waktu Anda adalah singkat. Dan Anda juga akan, kalaupun dipanjangkan umurnya, akan saat mendapatkan satu titik kelemahan, waktu-waktu kelemahan dan penuaan. Maka carilah ilmu al-aham wal-anfa', ilmu yang paling penting, ilmu yang paling manfaat. Manfaat untuk diri Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang wara', yang zuhud, yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat untuk keluarga Anda, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada salaf, cinta kepada orang-orang yang saleh, mengikuti jejak mereka dan seterusnya. Karena itu, jangan kita terpukau dengan ilmu. Kita paksa anak kita untuk menjadi itu dan ini, tapi anak tidak mengetahui yang al-aham wal-anfa', yang lebih penting dan lebih manfaat. Sehingga kadang-kadang dia tidak mengetahui hukuk Allah, haknya Allah, kewajiban Tuhan. Sehingga mereka tidak mengetahui hukukan Nabi, haknya Nabi. Bahkan mereka tidak mengetahui hukukul walidain, hak orang tua. Sehingga anak tidak taat kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi, tidak bakti kepada orang tua, hukukul agrabin, hak kerabat, mereka nggak tahu. Nah, orang yang berakal itu adalah orang yang mendahulukan yang lebih penting, yang lebih manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya. Ya, kalau memang masih waktu luang, untuk yang manfaat yang lainnya, untuk yang lebih manfaat kepada yang lainnya. Begitu yang harus dilakukan oleh manusia, karena ilmu itu banyak. Ilmu itu termasuk sifat Allah, tidak mungkin akan dibatasi dan tidak akan bisa dikuasai oleh siapapun. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi Anda harus mengetahui bahwa di antara ilmu itu ada yang wajib Anda ketahui dan keluarga Anda, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang fudul, ada yang nggak perlu, nggak manfaat tapi nggak madorot, tapi ada yang madorot, saudara. Ada yang madorot, yang madorot hindari. Yang fudul nggak perlu Anda mengetahui. Yang fardu kifayah, ya Anda tahu, tapi setelah fardu ain yang Anda ketahui. Begitulah yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Kalau itu urusan duniawi, keuntungan duniawi, jika Anda berikan kepada orang lain, maka itu akan bisa terpuji, asal Anda tidak menentarakan yang kewajiban. Anda utang 1 miliar, kewajiban untuk keluarga ada penuhi, kemudian yang lainnya sedekah, bagus. Tapi berbeda kalau urusan agama. Orang lain bisa menjadi soleh, tapi anak inti tidak soleh. Orang lain bisa sholat, tapi keluarga inti tidak sholat. Orang lain bisa menjadi akhlaknya bagus, tapi turunan kamu tidak berakhlak yang bagus. Itu berubah total dan itu akan menjadi satu celaka sampai ada di akhirat nantinya. Manusia yang berakal adalah manusia yang pandai menggunakan waktu yang singkat di dunia ini untuk keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, dan jika sudah itu ia capai, keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Itulah orang yang cerdas. Dan ketahuilah, lembaran hidup setiap hari semakin berkurang, si waktu semakin singkat, kematian semakin dekat. Janganlah kita sadar kalau Israel sudah mau mencabut nyawa kita,
Tapi ayo kita sadar dari sekarang, kita persiapkan ilmu-ilmu yang wajib kepada anak kita, kepada keluarga kita, sehingga anak kita setelah kita meninggal dunia akan kita bangga ada dalam kubur nantinya, bahkan ada di akhirat. Dan bagaimana anak kita ternyata adalah orang yang diridhai oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, sambil mengumumkan syukur kepada Allah bahwa Al-Ma'unah sudah dilengkapi sekarang dengan dokter anak. Jadi ada dokter anak yang praktek insya Allah setiap Senin sampai Kamis, mulai jam 3 sore sampai jam 5. Kami tidak membuat klinik ini kecuali untuk antum, bukan untuk supaya keuntungannya banyak. 100% adalah untuk muslimin. Ya, memang harus bayar karena dokternya harus kita bayar, pegawai harus kita bayar. Dan jika lebih, maka akan menjadi sedekah kepada yang tidak mampu. Sehingga ketika Anda berobat ada di Ma'unah, Anda berobat secara medis, dan Anda berobat dengan sedekah, dawu mardhakum bisadaqah. Karena itu ayo, besarnya Ma'unah itu adalah menjadi kebesaran Anda. Kecilnya Ma'unah adalah menjadi kecilnya Anda, karena itu adalah milik Anda semuanya, dan itu bukan milik Taufik As-Segaf atau Hadir Idrus atau yang lainnya, tapi milik antum semuanya. Insyaallah sebentar lagi Al-Ma'unah akan menjadi klinik utama rawat inap, dan antum bisa menjadikan itu tempat untuk rawat inap, tapi mudah-mudahan antum sehat semuanya. Cuma kami tidak ingin siapapun yang sakit ternyata dia tadi itu hanya terfokus pengobatannya lewat obat-obat zahir, tapi tidak lewat batin, yaitu dengan bersedekah. Ada di sana bayaran Anda, lebihnya daripada kebutuhan Anda adalah untuk bersedekah, bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pribadi. Dokter anak mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 3 sore sampai jam 5 sore Anda bisa konsultasi tentang penyakit anak, terkait dengan gizi anak, tumbuh kembang anak, bahkan imunisasi. Kita akan sediakan saudara, mulai insya Allah sebelum hamil, sampai kelahiran, sampai juga anak kita, dan sampai muda, tua juga berobat ada di situ. Mudah-mudahan insya Allah, kalau mati ya dikubur saudara. Itu bukan. Mudah-mudahan insya Allah dengan doanya antum semuanya, Pasuruan akan memiliki insya Allah bahkan rumah sakit yang bisa dibanggakan untuk kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.